Oranye itu di bawah merah, ya kan? Merah 0, tapi di bawah merah itu oranye. Nah, yang ketiga itu zona hijau. Kita dulukan zona hijau. Zona hijau itu ada 6 kabupaten kota. Pertama Kabupaten Pesisir Selatan, kedua Kabupaten Pasaman Barat, yang ketiga Kabupaten 50 Kota, yang keempat Kota Sawalunto, yang kelima Kota Payakumbuh, yang keenam Kota Pariaman. Nah, di Kota Pariaman berada dalam zona hijau. Ini harus diketahui dulu. Kita dalam zona hijau. Nah, Kota Pariaman. Kemudian ada 12 kabupaten kota dalam zona kuning. Kuning ini di atas hijau. Merah, oranye, kuning, hijau. Jadi kita dahulukan yang hijau. Yang kuning ini ada 12 kabupaten kota, 8 kabupaten, 3 kota. Di antaranya yang 8 itu Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Darmasraya, yang ke-8 Kabupaten Kepulauan Mentawai. Itu termasuk kuning, ya kan? Kemudian kota, ada 3 kota yang masuk kuning: Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, dan Kota Solok. Bapak Ibu, boleh melakukan tamu tatap muka dalam PBM dengan 5 persyaratan minimal. Ini netnya. Di batangnya saya sampaikan, tapi yang penjelasan nanti Pak Jom. Ya. Siapa yang hijau tadi? Di antaranya Kota Pariaman. Kan hijau, Kota Pariaman ya, berdirilah. Nah, Kota Pariaman termasuk hijau. Hijau boleh melakukan tatap muka dengan persyaratan yang ketat. Sementara merah, oranye, kuning tidak boleh melakukan PBM dengan tatap muka. Harus BDR, belajar dari rumah dengan sistem daring. Nah, sekarang kita masuk ke hijau yang dihadapi oleh Kota Pariaman. Kan? Ada 5 persyaratan untuk bisa tatap muka dalam PBM pada masa COVID-19. Ya kan? Yang pertama syaratnya adalah bahwa madrasah itu atau sekolah itu berada di zona hijau. Itu yang pertama. Zona hijau. Masuk kita kan? Kita berada di zona hijau. Masuk kita. Yang kedua, harus ada rekomendasi kepala daerah. Nah, ini yang harus dibicarakan oleh Pak Kemenak. Ya kan? Kan masih ada seminggu lagi kan? Beberapa hari lagi. Nah, bicarakan dengan Pak Wali Kota. Ya kan? Pastilah Pak Wali Kota menyikapinya. Ya kan? Tapi ada baiknya diajak Kepala Dinas Pendidikan menghadap Pak Wali Kota untuk meminta belum mengeluarkan surat rekomendasi untuk di Kota Pariaman belajar secara tatap muka. Itu yang pertama. Itu yang kedua, ya kan? Saya sampaikan dari SKB 4 Menteri ditambah dengan keputusan Dirjen Pendis nomor 2791 itu, ya kan? Intinya saja. Yang ketiga, kesiapan camat, kesiapan kepala madrasah. Jadi Bapak Ibu harus siap, karena ini berisiko, ya kan? Siap. Di kepala madrasah harus siap dengan kondisi belajar dengan tatap muka di masa COVID-19. Tentu kesiapan kepala madrasah, kesiapan mental, dan kesiapan lahir dan
batin, termasuk kesiapan yang lainnya yang dibutuhkan. Tentu ada juga hubungannya dengan anggaran. Nah, kemudian yang keempat, ini yang penting juga, harus ada persetujuan orang tua. Kan? Nah, dikumpulkan orang tuanya, minta persetujuannya, tanda tangannya, bahwa anaknya dia setuju untuk belajar secara tatap muka. Nah, secara tatap muka, nah, ini tugas yang mendesak bagi kepala madrasah. Nah, kemudian yang kelima, kesiapan sarana prasarana, ya, kesiapan cuci tangan, masker, apalagi sanitizer, jarak kelas dalam kelas, ya kan? Nah, itu kan sarana prasarana. Nah, harus jarak antara anak dengan anak itu 1 meter minimal, kalau bisa 2 meter. Nah, termasuk ya siswanya, ya kan? Kemudian juga jadwalnya, ya kan? Nah, nanti dijelaskan oleh Pak Jan. Yang itu lagi, hanya boleh belajar dalam 1 hari itu 50%. Ya, 50%. Tidak boleh lebih. Kami sudah diskusi hangat sampai panas kepala ini. Mulai hari Kamis kemarin ya. Hari Kamis sudah saya perintahkan Kabid Penmat, tolong itu disiapkan konsepnya. Ya, nah, maka buat konsep, bentuk tim. Nah, akan bentuklah tim hari Kamis itu, hari Kamis kemarin. Kita ingin melahirkan konsep. Kalau SKB itu sama-sama membaca, bingung kawan-kawan. Kalau ke surat keputusan Dirjen Pendis itu masih bisa dimultitafsirkan. Nah, sekarang buat, kata saya, konsep untuk Sumatera Barat. Maka dalam sampai hari Minggu udah siap ya. Minggu siap, hari Senin dipresentasikan di hadapan kami. Kemudian hari Senin juga di Tokok Palu untuk disebarkan ke Sumatera Barat.